Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya Pak. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya hari ini hujan ya. Ya Pak. Bagus hari ini. Oke, sebelum kita menutup panggilan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Percayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang aku akan menjelaskan oh ya, itu saya lupa kena kali dulu ya. Yang terakhir ya, panggil namanya Asban. Ya Pak. Oke, Kedua. ini di semuanya. Baik, kita akan belajar kita hari ini, itu materinya olahraga lompat jauh ya. Bukannya sudah tahu sejarah olahraga lompat jauh? Belum Pak. Belum ya. Ini Pak akan menjelaskan. Jauh. Ini Bapak akan menjelaskan sejarahnya. Jadi sejarah lompat jauh itu bermula sejak 13 abad silam, yang mana olahraga ini ikut sertakan pada Olimpiade kuno, yaitu di Yunani pada tahun 708 Masehi. Jadi menurut catatan sejarah, saat itu lompat jauh pernah dijalankan peserta itu Sparta, yang panjang lompatannya mencapai hingga 7,5 meter. Jauh. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian lompat jauh. Jadi lompat jauh ini adalah sejenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir ya. Nah, di sini ada unsur-unsur pokok dalam lompat jauh. Itu ada 4 unsur-unsur pokoknya. Pertama itu ini Bapak penjelasan aja ya. Jadi yang pertama itu harus dapat membangkitkan daya momentum yang sebesar-besarnya. Yang kedua, harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal dan vertikal. Dan yang ketiga, harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga badan pada saat melakukan gerakan. Dan yang keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan dan refleks
dan seefisien mungkin. Nah, di sini ada itu tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Jadi pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jauh biasanya itu membutuhkan fasilitas seperti bak lompat, yaitu yang berisi pasir, itu lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratannya. Jadi itu tadi fasilitasnya ya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan dasar lompat jauh. Jadi di sini ada 4 ini dasarnya. Ya. Pertama itu ada kelihatan sikap badan di udara, yang terakhir itu pendaratan. Apa anak sudah tahu penjelasan ini? Belum buat penjelasannya. Jadi penjelasan yang pertama itu awalan. Jadi awalan ini yaitu suatu gerakan dalam lompat jauh dilakukan dengan lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setingginya sebelum melakukan tembakan. Jadi awalan ini ada hal-halnya, itu 4 hal. Pertama itu ada jarak awalan ya. Kedua, posisi saat berdiri pada titik awalan. Yang ketiga, cara pengambilan awalan. Dan yang keempat itu kecepatan saat berlari. Nah, itu tadi hal-hal yang ada di awalan asal lompat jauh. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang tolakan. Jadi tolakan ini itu adalah perpindahan dari percepatan horizontal dan ke percepatan vertikal yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas, itu melayang di udara. Nah, di sini ada lagi hal-halnya. Baik, Bapak menjelaskan dia. Jadi hal yang pertama itu tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat. Yang kedua, sesaat akan bertumpu, sikap badan agak condong ke belakang. Yang ketiga, bertumpu sebaik-baiknya tepat pada papan tumpuan. Yang keempat itu saat bertumpu, kedua lengan ikut dianggapkan ke depan atas, seperti bergantung ya. Yang terakhir itu 5, pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi-tingginya di dalam posisi lutut ditekukkan.
Itu tadi awalan yang ada di titik dasar itu tolakan. Sekarang itu sikap badan di udara. Ada 3 hal, yaitu pertama ada gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Itu 3 hal yang ada di sikap badan di udara. Ingat ya, nanti Bapak akan bertanya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dari 3 gaya tadi. Gaya yang pertama itu ada gaya jongkok. Itu ada lagi 3 posisinya. Yang pertama itu posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan, lurus ya, pandangan harus lurus. Kedua, dengan lurus ke depan dan sejajar, dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Jadi bahu dibengkokkan sedikit. Ketiga, itu kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki itu menghadap ke bawah. Nah, itu tadi 3 hal ya yang ada di gaya jongkok, yaitu sikap badan udara. Lagi itu gaya menggantung. Itu ada 3 lagi. Itu pertama pandangan ke arah pendaratan. Kedua dengan mengarah ke atas. Itu ketiga, kedua kaki dalam sikap menggantung. Dan gaya yang ketiga, ada lagi gaya berjalan udara. Yang pertama itu ada tolakan yang kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki ayun di bawah ke depan, itu ke bawah dan ke belakang. Kedua, kaki tolakan membuat gerakan yang berlawanan ke depan. Ketiga itu langkah jalan kas, langkah. Keempat, lengan kiri mengikuti irama, itu kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Nah, sekarang terakhir itu kita menjelaskan tentang pendaratan. Itu yang tahap akhir, itu pendaratan. Itu dari rangkaian jarak tempat jauh. Ini ada lagi hal-halnya, yaitu pertama harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak perlu dapat dihindari. Kedua, untuk menghindari rasa sakit sebaiknya dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dan tumit terlebih dahulu mendarat di pasir dengan posisi menyepit. Yang ketiga, setelah tumpang kaki berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan condong terus jauh ke depan. Yang terakhir itu setelah melakukan pendaratan, jangan keluar atau kembali ke tempat awalan, itu melakukan lompat jauh. Nah, ini Bapak kamu lihat kepada saya gambarnya. Ya. Jadi inilah lagunya. Udah ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan faktornya dalam lompat jauh.
Jadi sini ada beberapa faktornya. Tuh. Pertama itu ada kecepatan. Kecepatan. Daya ledak. Kesenjangan. Keterampilan dan koordinasi. Nah, jadi beberapa faktornya. Pertama itu ada kecepatan, dua kekuatan, ketiga daya ledak, yang keempat itu keseimbangan, yang kelima keterampilan, dan yang keenam itu ada koordinasi. Itu adalah tadi faktor dalam buka do, ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan itu yang terakhir, kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan jarak jauh. Bapak saya ingat itu kesalahan dalam olahraga jarak jauh. Di sini ada beberapa kesalahannya. Pertama itu ada sikap berdiri kaku. Sikap badan kaku. Yang kedua, langkah kaki kurang pas. Ketiga, tergesa-gesa. Yang keempat itu melayang terlalu tinggi. Yang kelima, gaya tidak jelas. Yang keenam, kaki badan kurang rileks. Yang terakhir itu tidak mengikuti gerakan selanjut 7. Jadi itu tadi 7 kesalahan dalam menangkap do. Oke. Kemarin itu ada sikap badan kaku. Kedua, langkah kaki kurang pas. Selanjutnya itu tergesa-gesa. Selanjutnya lagi melangsung terlalu tinggi. Selanjutnya lagi itu gaya tidak pas, tidak jelas, ya. Selanjutnya kaki dan badan kurang rileks atau tidak seimbang. Yang terakhir itu
tidak diikuti gerakan lanjut. Nah, jadi itu kesalahan dari dalam olahraga bro. Nah, jadi materi kita sudah habis. Sekarang Bapak akan bertanya. Sama Bapak akan bertanya dulu itu pada Akif. Ya, Akif, coba jawab itu ada berapa tadi dasar dalam lompat jauh? Dan apa? Apa yang bisa apa aja? Sebutkan. Kepala, Ya, penguatan, ya. main udara, Terakhir. daratan. Baik, betul ya. Betul. Saya akan mendengar kepada si Afdan. Sebutkan berapa kesalahan-kesalahan dalam lompat jauh tadi? Kesalahannya. Kesalahan. Ya. Ada 7 kesalahan tadi tuh. Sebutkan. Sikap tubuh kaku, Ya, gerakan kurang jelas. ya, ya. Lagi ada Pak. Itu aja. Lupa tadi Pak. Tapi tidak memahami. Panjang ya, panjang kali ya Pak. Ya. Kosong. Jadi, ya, sampai di sini dulu kemudian kita. Selanjutnya kita akan mempraktekannya di lapangan lagi ya. Ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Jika Bapak ada salah, oh ya kan lupa. Kita akan ngasih tugas kalian ya. Ya Pak. Jadi ini itu dibuat di rumah. Yang sampai gak dibuat kalau enggak ada nih. Baik Oke Pak. di Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.